Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh dirimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibu bapak, saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kasih takkan pernah habis, baik oleh situasi dan kondisi zaman maupun situasi yang kita alami masing-masing. Banyak penyair, penulis lagu, pengarang dan penulis film, dan percakapan antar kita pun selalu dikaitkan dengan kasih. Dan itu takkan pernah habis. Dan apa dasar dari semuanya ini? Santo Yohanes pengarang Injil dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Ia menciptakan kita serupa segambar dengan Dia karena kasih. Ketika kita berdosa, Dia tidak menghukum kita, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Bahkan lebih lanjut, Santo Yohanes mengatakan, bahkan karena dosa kita, Ia mengorbankan putranya untuk datang ke dunia menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Segala kesalahan, ketidaksetiaan kita ditimpakan kepada putranya Yesus Kristus dengan disalibkan. Apakah karena itu Allah marah lagi kepada manusia karena setelah itu juga manusia tidak setia kepada kehendak Allah? Tidak. Ia tetap Allah yang penuh kasih, yang menantikan anak-anaknya pulang ke pangkuannya. Kisah anak yang hilang. Ketika kita berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama, apakah Allah mematikan kita? Tidak. Ia tetap mengasihi kita. Karena itu Paulus mengatakan, di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Tidak berarti langsung kita mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa, mari kita ramai-ramai berbuat dosa supaya rahmat berlimpah. Bukan itu kesimpulannya. Maksudnya bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Karena itu, apa balasan kita terhadap kasih Allah yang begitu besar itu? Ya, Yesus dalam bacaan Injil tadi dan juga dalam bacaan pertama merangkum seluruh ajaran para nabi, kitab Taurat dalam satu perintah, yakni perintah cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah yang lebih utama dari kedua perintah ini, kata Yesus. Nah, bagaimana kita melaksanakannya
itu. Karena kita tidak melihat Allah secara kasat mata, tetapi kita merasakan kasih-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Saat ini juga kita mengalami kasih Allah. Kita masih diberi nafas kehidupan hingga saat ini, kan itu karena kasih Allah. Hidup yang kita miliki juga adalah semata-mata anugerah Allah, yang suatu saat Dia akan mengambilnya kembali. Maka kata Santo Fransiskus, tidak ada yang patut kita banggakan dalam hidup ini selain cacat celah kita. Karena itu, apa yang perlu? Karena kita tidak melihat Allah, maka Yesus menambah perintah kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam bahasa lain, Yakobus dalam bab 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mungkin kita orang yang sangat tekun berdevosi, orang yang sangat tekun berdoa, orang yang sangat rajin membaca kitab suci, orang yang tidak pernah absen untuk berdoa baik sebelum tidur maupun setelah bangun tidur ataupun pada hari Minggu. Tapi tanpa praktik cinta kasih tidak ada gunanya. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus merangkum seluruh ajarannya dalam kebajikan, 3 kebajikan moral, keutamaan moral: iman, harapan, dan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, mengapa kita harus mengasihi sesama? Kalau kita membolak-balik kitab suci, terutama kisah penciptaan, kita diciptakan Allah segambar secitra dengan dirinya. Karena itu dalam diri sesama kita, dalam diri kita tampak Allah itu, tampak keilahian Allah itu dalam diri kita, meskipun tidak penuh. Supaya kita bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama, berpikir, merasa, dan bertindak seperti Allah berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, kasih Allah itu hadir dalam diri sesama kita jika kita mengasihinya. Itulah tandanya kita mengasihi Allah, bila kita mengasihi sesama. Maka Rasul Yakobus mengkritik cara pandang dari para pengikut Paulus yang terlalu mengedepankan iman untuk memperoleh keselamatan. Dia mengatakan, tunjukkanlah imanmu itu kepadaku tanpa perbuatan, maka saya akan menunjukkan kepadamu imanku dalam perbuatan kasih. Siapa yang tahu tentang diri kita bahwa kita orang yang sangat beriman? Kalau dalam hidup kita menjadi sandungan untuk orang lain, iri hati, dengki, sering menggosip orang lain, sulit memaafkan orang lain, tidak peka dan peduli dengan hidup orang lain, Rasul Yakobus dalam bab 2 ayat 15-16, ketika saudara-saudari melihat orang yang datang ke rumahmu dan dia sedang melakukan perjalanan, dia mengatakan, saudara-saudari, kenakanlah
kain panas, makanlah sekenyang-kenyangnya. Tetapi dia tidak memberikan apa yang perlu untuk tubuhnya itu. Apa gunanya itu? Kata Rasul Yakobus. Maka dia melanjutkan dalam 2:17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita membalik lagi ke Injil Sinoptik, dalam Kisah Pengadilan bab 24, Yesus mengatakan dalam pengadilan itu kambing dan domba, sebelah kiri dan sebelah kanan. Orang-orang benar mengatakan, Tuhan, kapankah kami melihat engkau seorang telanjang dan kami tidak memberi engkau pakaian? Kapankah kami melihat engkau sebagai orang yang lapar dan kami tidak memberi engkau makanan? Dan kapankah kami melihat engkau sebagai orang yang haus dan kami tidak memberi engkau minuman? Dan kapankah kami melihat engkau sebagai orang yang dipenjara dan kami tidak melawat engkau? Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaraku yang paling hina ini, dia tidak mengasihi aku. Kisah Santo Fransiskus yang mencium orang kusta, rupanya Yesus hadir dalam orang kusta itu. Ketika dia mencium dan memeluknya, dan ketika dia naik ke kuda, dia menoleh ke belakang, orang kusta itu sudah tidak ada lagi. Dan dia mengatakan, Tuhan, ampunilah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sekitar kita begitu banyak orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Altar dan pasar harus seirama. Karena itu, tunjukkanlah kasihmu kepada Allah, imanmu kepada Allah dalam perbuatan nyata, yakni perbuatan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.